selamat pagi. Halo Ola, silakan masuk, silakan Oke, duduk. makasih, Bu. Iya, Ibu lihat kamu makin cantik aja ya. Masa sih, Bu? Iya. Bisa aja. Aduh, ya ampun kita kayak nggak ketemu. Maaf ya. Aduh, gimana nih kabarnya akhir-akhir ini nih? Kenapa nanya kabar sih, Bu? Kalau misalkan kabar ya gitulah, Bu, pokoknya. Kok dari nada bicara kamu nih, Ibu lihat sepertinya ada yang pingin diceritain ya. Kayak ada yang bermasalah nih. Ya sih, Bu, kan saya udah kerongan Ibu, nggak mungkin kan saya diem doang gini, Bu. Pasti ada dong, Bu, yang mau saya ceritain, masa nggak ada, Bu? Iya, bener juga, kamu lucu juga ya anaknya ya. Saya emang lucu, Bu. Tapi lagi males aja, Bu, sekarang. Males kenapa kalau Ibu boleh tahu? Coba ceritain deh. Males aja, Bu, saya tuh lagi mikir temen-temen saya tuh kayaknya nggak suka deh, Bu, sama saya. Ya nggak sih, Bu? Saya tuh ngeliatnya kayak mereka tuh udah nggak mau ngobrol sama saya. Terus nggak tahu deh, saya pokoknya lagi mikir mereka nggak suka sama saya aja, Bu. Oke, jadi kamu berpikir bahwa teman-teman itu nggak suka sama kamu. Iya, Bu. Ibu tahu kan acara ulang tahun sekolah kemarin tuh yang event gede itu. Nah itu, Bu, pas di situ kayak kayaknya ya gara-gara itulah, Bu, pokoknya. Aduh, coba kamu jelasin dengan secara rinci dulu deh, Ola. Jangan ya gitu deh, Ibu nggak tahu gitu dehnya apa. Ya juga sih, Bu. Kenapa ya saya gitu? Kamu lucu banget loh. Gini nih, Bu, ceritanya. Jadi tuh pas acara itu loh, yang acara ulang tahun sekolah kemarin itu kan event gede kan. Saya jadi panitia tuh, Bu, di situ. Saya jadi CEO gitu kan. CEO di divisi PDD yang media-media gitu lah, Bu. Nah, habis itu pas lagi pertengahan acara, saya kan yang megang WDD kan, saya CEO gitu kan. Nah, saya tuh punya tugas tuh di situ, Bu. Nah, tugas saya itu buat ngasih sound buat UKPDen sama itu loh, Bu, yang streaming YouTube itu. Nah, itu. Nah, pas kebagian tugas saya itu tiba-tiba tuh nggak bisa, Bu. Padahal saya tuh udah benar-benar masukin soundnya, udah saya play, tapi malah kayak apa sih, Bu, kayak ngesendat-sendat gitu loh. Terus saya juga bingung kan lah, ini kenapa? Soalnya pas Glady Burst itu bener-bener bisa, Bu, bener-bener bisa dan lancar-lancar aja. Makanya saya tuh bingung lah, ini kenapa ya, kok tiba-tiba gini gitu. Terus udah tuh di situ saya kayak coba, oh yaudah deh, mungkin salah dikit deh, nggak apa-apa deh gitu kan. Terus tiba-tiba streaming YouTube-nya juga nggak bisa. Nah, saya juga kayak aduh, saya bingung banget, Bu, bener-bener bingung banget. Saya panik banget karena streaming YouTube kan buat apa ya, penonton nyaksiin kan di YouTube, dimana kan acaranya kan hybrid kan, Bu, ada yang offline ada yang online. Jadi otomatis yang online nggak bisa nonton acaranya dong, Bu. Dari situ saya panik banget karena ya itu yang sound buat UKPD itu saya yang megang, terus juga yang si streaming YouTube saya megang. Jadi saya bener-bener sepanik itu, Bu, pas itu. Nah, gara-gara itu saya tuh langsung mikir, kayaknya teman-teman saya di kepanitiaan tuh jadi nggak suka gitu loh, Bu, sama saya. Jadi kayak yang nggak tahu, jadi nggak suka aja karena mungkin ya itu, karena mungkin saya gagal di streaming YouTube sama sound buat UKPD. Jadi seolah-olah tuh saya kayak ngacauin acara ulang tahun sekolah gitu loh, Bu. Gitu. Jadi kamu berpikir kalau misalnya teman-teman kamu tuh nggak suka sama kamu gara-gara kinerja kamu gitu ya? Bu, soalnya nggak tahu ya, saya ngeliat mukanya tuh juga kayak pada cemberut gitu. Selesai acara tuh kayak pada gini doang gitu loh, Bu, nyapa-nyapa aja nggak ada, apalagi ngobrol kan kayak gitu, Bu. Oke. Terus setelah itu perasaan kamu kayak gimana tuh? Setelah kayak tahu teman-teman kamu nggak negur sama kamu? Ya, saya sedih lah, Bu. Pertama saya sedih, terus juga saya agak kesel juga. Ya, sama saya juga kayak kok jadi didiemin, gak diajakin ngobrol, kenapa ini? Ya saya kebingungan sendiri juga, Bu, gitu. Jadi kamu lebih ngerasa kesel, sedih juga gitu ya? Iya, Bu, bener kayak gitu. Oke, tadi kan kamu bilang nih ya, di sini Ibu catat nih. Kamu tadi kan sempet ngerasa sedih ya, kalau Ibu boleh tahu ya, sedih. Terus kira-kira nih, kalau Ibu boleh skalain dari 1 sampai 10, di mana 1 itu kamu tuh nggak sedih banget deh, terus 10 tuh kamu sedih banget. Nah, kamu ada di skala berapa kalau boleh tahu? Kalau soal sedih sih kayaknya dari skala 9 deh, Bu. Wah, tinggi banget ya.
Ya gimana ya Bu, saya kan, ibu tahu sendiri kan, saya biasanya sama teman-teman saya tuh ceria, saya ngelucu segala macem. Terus tiba-tiba tuh mereka tuh bener-bener selesai acara nih Bu, bener-bener diem gitu loh Bu, bener-bener sediem itu. Terus nyapa saya aja enggak Bu, ngajak ngobrol juga enggak. Makanya saya kayak, aku jadi kayak gini sih, yang biasanya saya ngobrol, saya bercanda segala macem ya, saya otomatis sedih lah Bu, gitu. Oke. Terus sekarang gimana cara kamu buat kayak nurunin skala 9 itu tadi biasanya? Kalau misalkan saya lagi sedih Bu maksudnya, Mm-mm. kalau saya lagi sedih tuh biasanya itu loh Bu, kan ada taman kota kan di dekat sini tuh, bagus kan Bu itu tuh, terus juga nggak begitu panas. Nah tuh biasanya saya tuh jalan kaki ke situ Bu, karena ya adem juga kan, terus kayak ada hijau-hijau gitu, kayak itu tuh menenangkan saya sih Bu, termasuk buat nenangin saya juga gitu Bu. Jadi kalau kata orang healing ya Bu, nah orang kan healing kan jauh-jauh ya, saya nggak ada uang kan Bu kalau jauh-jauh kayak gitu Bu. Ya udah saya ke taman kota aja jalan kaki gitu Bu. Oke, bagus itu caranya. Udah kamu irit ya anaknya ya. Irit banget, Jadi Bu. bener-bener cuman tinggal ke Ya. taman kota aja gitu Oh kan iya, ya. menghabiskan uang ya Bu, paling Iya. keringetan dikit. Iya, gitu. benar. Terus kamu tadi juga bilang kalau misalnya kamu berpikir bahwa teman-temanmu itu nggak suka sama kinerjamu gitu kan. Kalau ibu boleh tahu, seberapa kamu yakin sih teman-teman kamu berpikiran kayak gitu tuh? 9 lah Bu, orang saya aja sampai ngerasa sedih gitu, jadi saya bener-bener yakin bahwa emang teman-teman saya tuh gak suka sama kinerja saya. Orang, ya Bu 2 kali loh Bu saya ngelakuin kesalahan, udah gitu saya CO, jadi kayak udah CO, gak bisa kerja, ya gimana orang-orang gak nilai saya jelek Bu, kayak gitu. Oke, cukup tinggi juga ya skalanya. Nah, kalau ibu boleh tahu juga nih, cara buat nurunin ke skalanya jadi angka 8, tadi berapa kasihnya? 10 ya? 9? Yang mana Bu? Yang kamu berpikir yakin? Yang yakin saya 9. Oh ya, 9. Nah, gimana caranya biar turun jadi 8 tuh? Apakah sama seperti yang tadi, yang ke taman kota, atau ada cara-cara lain supaya menghilangkan pikiran itu gitu? Ada sih Bu cara lain, biasanya tuh kan sekarang tuh lagi nih TikTok kan Bu, lagi orang-orang di mana-mana pakai, ibu pasti pakai TikTok kan, nggak mungkin nggak pakai kan. Oke, saya sering FYP. Nah itu pasti video bilang lucu-lucu itu kan. Nah itu Bu, saya tuh kalau buka TikTok saya ngeliat yang lucu-lucu tuh, kayak sekarang si Tante Korla itu kan di mana-mana ada kan Bu. Nah terus itu tuh kayak naikin mood saya banget Bu, karena lucu aja, dia tuh kayak orangnya lucu gitu kan Bu, dan itu tuh naikin mood saya. Terus juga kadang saya dengerin lagu-lagu gitu, lagu-lagu galau, tapi saya lebih seneng lagu-lagu galau sih Bu, nggak tahu kayak enak aja Bu, lagu galau tuh lebih menenangkan hati saya gitu Bu. Itu sih Bu paling. Oke, jadi kalau ibu boleh rangkum dulu nih ya Ola, kamu berpikir bahwa teman-temanmu tuh nggak suka sama kamu gitu, sama kinerja kamu, itu berawal dari acara ulang tahun sekolah yang kita baru laksanain beberapa minggu yang lalu ya, deket-deket ini ya. Nah, terus dari acara tersebut itu bikin kamu jadi panik, jadi sedih, terus jadi kesel juga gitu. Nah, dari situ juga ternyata skala keyakinan kamu dan perasaan kamu itu cukup tinggi, dan akhirnya kamu action yang kamu lakuin, akhirnya kamu kayak ya udah, kamu berusaha untuk kayak lebih menutup diri dari teman-teman kamu gitu. Bener nggak pemikiran ibu ini? Bener banget Bu, 100% itu yang ibu rumusin bener. Karena saya tuh beberapa kali ya Bu cerita ke orang, kayak mereka tuh kayak kurang mahamin gitu loh Bu, kayak baru ibu gitu yang bener-bener mahamin dari awal saya cerita sampai sekarang. Karena beberapa kali saya cerita ke beberapa teman saya yang bukan kepanitiaan itu, mereka tuh kayak gimana sih maksudnya, nggak tau lah, nggak jelas Bu. Jadi saya jadi males gitu loh Bu, jadi saya masalah saya tuh nggak selesai gitu Bu, akhirnya saya kesini gitu. Oke, kalau misalnya ibu boleh tahu nih, apa sih yang paling ngebuat kamu yakin banget kalau pemikiran kamu tuh bener? Ya ini Bu, kan selesai acara tuh mereka nggak ngajak ngobrol saya yang pertama. Terus juga saya mikirnya kayak, ya itu kan dua-duanya tuh udah diserahin ke saya gitu loh Bu, dan saya tuh juga sebagai CO, terus udah diserahin ke saya, terus bener-bener dua-duanya nggak bisa saya kerjain gitu Bu. Bener-bener kayak istilahnya kinerja saya tuh jelek banget lah Bu pas acara itu. Jadi kan kayak pertama saya ngancurin acara, terus juga saya pasti malu-maluin panitia yang lain juga lah Bu. Nah pasti kan teman-teman yang lain tuh kayak, gara-gara dia nih pasti acaranya jadi kayak gini. Nah itu tuh Bu, pasti teman-teman saya tuh mikir kayak gitu Bu. Makanya saya jadi kayak, pasti mereka nggak mau lagi nih teman-teman saya gitu Bu. Oke, jadi kamu juga berpikir bahwa
teman-teman kamu tuh pasti nggak mau ya kerja sama kamu lagi gitu ya, Bu. apalagi kamu CO gitu kan, Iya. ya kan. Nah, kira-kira seberapa jauh sih kamu tuh berpikir hal itu gitu? Ya kalau dibilang berpikir jauh ya sih jauh ya Bu, karena ya menurut saya tuh kesalahannya fatal banget sih Bu, karena ya itu malu-maluin panitia yang lain, gak cuma divisi saya Bu, bener-bener panitia lain tuh pasti juga malu lah. Orang acara ulang tahun sekolah itu kan event besar Bu, event gede, orang panitianya aja banyak. Terus juga yang bikin kesalahan fatal ini saya, udah gitu CO gitu loh Bu. Kalau misalkan anggota mungkin masih bisa diterima gitu ya Bu, ini tuh CO kayak udah dikasih tanggung jawab gede nih sebagai CO, dikasih tugas tapi malah fatal gitu, malah kinerjanya bener-bener 2 tugas itu nggak dikerjain dengan baik, malah istilahnya kayak gagal gitu kan Bu. Itu kan pasti panitia lain kayak aduh cuma gara-gara dia nih acara gagal segala macem gitu Bu. Oke, jadi kamu berpikir bahwa hal ini itu benar-benar kayak kesalahan kamu sendiri gitu ya, bukan kesalahan Iya, Bu. bukan kesalahan divisi kamu gitu, karena kamu CO terus kamu juga yang memiliki 2 tanggung jawab itu ya. Jadi kayak bener-bener itu tuh tugasnya buat saya Bu, terus Hmm. dua-duanya nggak bisa kan, jadi kayak ya udah itu full kesalahan saya deh Bu gitu. Oke, itu kamu berpikir seperti itu. Terus kalau ibu boleh tanya lagi nih, maaf ibu banyak tanya ya. Nggak apa-apa Bu. Kayak apa kamu tuh nggak kerja sama anggota divisi yang lain? Sebenarnya kalau dibilang kerja sama ya kerja sama sih sebenarnya, cuma gak tau Bu, saya tuh merasa kinerja saya aja yang paling jelek, kinerja saya aja yang paling kurang baik gitu loh dibanding anggota-anggota saya tuh. Saya sebagai CEO tuh malah yang kinerjanya paling jelek, saya tuh ngerasanya gitu Bu. Paling jelek? Coba paling jeleknya kayak gimana tuh? Ya karena kan saya yang nge-handle streaming YouTube sama si sound buat UKP Dance, jadi kayak terus dua-duanya gagal ya saya lah Bu yang paling kinerja paling jelek, orang yang lain lancar-lancar aja dan yang gagal tuh kayak cuma saya gitu loh Bu. Oke. Jadi yang lain itu nggak ada yang membuat kesalahan gitu ya, hanya kamu aja yang membuat kesalahan gitu. Setahu saya nggak ada sih Bu, jadi bener-bener yang paling menonjol tuh kayaknya saya gitu loh Bu, yang kayak paling kelihatan ada salahnya karena streaming YouTube Bu. Streaming YouTube kan ya buat nonton yang online kan, buat yang nonton online, jadi kayak itu paling kelihatan. Terus juga sound UKP kan ya maksudnya kayak UKP lagi ngedance Bu, UKP dance tuh lagi bener-bener lagi nari gini, terus soundnya kesendat-sendat, itu kan kayak jadi pusat perhatian banget kan Bu, makanya jadi kayak kesalahan saya tuh paling menonjol lah Bu istilahnya kayak gitu. Oke. Nah, kita lupain kesalahan kamu dulu ya. Terus seberapa kamu sering ngerasain perasaan sedih itu sejauh setelah kamu melakukan kegiatan itu? Kalau dibilang sering sih sering ya Bu. Sesering itu sih Bu menurut saya, karena saya di kelas aja sendiri Bu, kayak bener-bener sesendiri itu. Saya kalau misalkan teman-teman panitia saya kan abis kepanitiaan tuh mereka tuh kayak masih tetap nongkrong, masih tetap ngobrol segala macam gitu loh Bu. Nah itu tuh saya tuh nggak gabung Bu, saya bener-bener sendiri, jadi mereka tetap nongkrong, mereka tetap ngobrol segala macam, saya nggak ikut gitu. Jadi kayak bener-bener di kelas juga, di kelas kan rata-rata panitianya kan anak-anak kelas saya kan Bu. Nah di kelas juga saya sendiri, jadi kayak ya udahlah saya mending ngejauh aja gitu loh Bu. Oke, jadi yang bikin kamu sedih itu karena awalnya mereka deket sama kamu, terus tiba-tiba gara-gara kepanitiaan ini mereka jadi kayak nggak mau kamu nggak nongkrong sama mereka gitu karena kamu menganggap bahwa mereka itu kecewa sama kamu, bener nggak sih kayak gitu? Bener Bu, terus saya tuh lebih ke tahu diri aja gitu loh Bu. Jadi kayak saya ngeliat mereka nih asal saya acara aja nggak ngajak ngobrol saya kan, saya langsung mikir kayak oh ya udah berarti mereka emang nggak suka sama saya. Jadi ya saya tahu diri aja, mending saya ngejauh duluan gitu loh Bu. Jadi kayak ya udahlah nggak usah ngobrol aja gitu loh, daripada nanti ngumpul nih terus nanti ngumpul ngobrol ngebahas masalah yang saya kemarin itu loh Bu, yang saya salah itu kan. Nah itu kan malah bikin saya makin kepikiran, malah saya makin bikin kayak emang kinerja aku seburuk itu ya, kinerja aku sejelek itu ya, kan malah jadi apa ya Bu, makin overthinking. Yang capek kan nanti lama-lama saya sendiri kan Bu, mereka enak nanya-nanya doang lah, kalau misalkan saya pasti kepikiran, terus saya harus ngejawab pertanyaan mereka kenapa saya salah bla 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 bla, kan makin nambah masalah di hidup saya gitu loh Bu. Saya mikirnya kayak gitu nanti kalau misalkan saya gabung ke mereka, jadi saya udahlah tahu diri aja, saya mending jauh daripada saya nanti malah mental saya makin down gitu Bu.
Oke. Jadi kamu memutuskan untuk menutup diri, itu alasannya ya gitu ya. Jadi biar kayak apa ya, saya menyehatkan mental kamu dari teman-teman kamu gitu Ya, ya. karena saya mikirnya mereka bakal ngelakuin hal itu kan Bu, jadi saya mending ya udahlah ngejauh aja daripada nanti kayak gitu kan. Oke. Jadi itu menurutmu tindakannya udah tepat belum sih? Menurut kamu? Menurut saya ya tepat lah Bu, karena kan gini, tapi sebenarnya mereka tuh gini loh Bu, sebenarnya mereka tuh perhatian, baik, terus juga selalu ada buat saya. Cuma gimana ya Bu, kalau soal ngobrol atau nongkrong bareng atau kayak gitu kayaknya nggak dulu deh Bu, daripada nanti saya makin kepikiran kan. Ya udahlah mending nggak usah dulu aja. Oke, tadi tuh kamu berkata nih ya, kalau misalnya mereka itu baik, pengertian, terus selalu ada. Terus karena satu masalah doang kan, karena kepanitiaan ya, Iya, kamu jadi mengurung diri gitu ya. Nah, menurut ibu itu kurang masuk akal loh, tidak masuk akal. nggak masuk akal Bu. Ya, kenapa tidak masuk akal? Karena tadi kamu berkata mereka baik, mereka pengertian, terus mereka selalu ada, ya kan? Jadi kayak ya ibaratnya kamu tinggi-tinggiin mereka deh, tiba-tiba kamu jatuhin gitu aja karena satu hal. Jadi hubunganmu tiba-tiba udah ya gara-gara satu hal itu kamu melupakan segala kebaikan mereka gitu loh, ibaratnya seperti itu kan. Nah, padahal kamu juga belum coba untuk ngobrol sama mereka kayak gitu. Iya sih Bu, sebenarnya mereka tuh ya gitu, sebenarnya mereka baik Bu, perhatian juga, terus juga sering care gitu sama saya, tapi ya iya juga sih Bu, kenapa saya nggak mikirin kebaikan mereka ya? Saya kayak langsung menjatuhkan gitu, ya juga sih Bu, bener sih Bu. Nah, tadi juga kamu itu sempat berkata kalau misalnya mereka bakalan ngungkit kejadian-kejadian yang udah terjadi ketika ulang tahun sekolah, bener ya? Bener. Nah, setelah kejadian itu kan kamu juga tadi bilang belum pernah ngobrol lagi kan, gitu. Nah, dari mana kamu tahu gitu kalau misalnya mereka bakalan mengungkitnya lagi gitu kan? Belum dicoba, siapa tahu kalau dicoba ternyata mereka nggak mengungkit, ya kan bisa aja kan? Iya sebenarnya iya sih Bu, saya juga belum nyoba, cuma nggak tahu saya tuh takut aja. Terus tuh saya makin yakin tuh karena jadi tuh pas selesai acara kan nih Bu, biasanya tuh ya kita tuh ngobrol kan. Nah pas bener-bener selesai acara, mereka tuh kayak nggak ada senyum-senyuman sama saya Bu, kayak bener mukanya gini semua gitu loh Mas. Terus habis itu nggak ada yang ngajak ngobrol saya. Habis itu ya saya mikirnya kayak fix sih ini pada marah, pada kecewa kan sama kinerja saya gitu Bu, karena bener-bener selesai acara tuh nggak ada satu kata pun yang terucap gitu Bu buat ngobrol ke saya. Nyapa aja enggak Bu, ya saya makin yakin lah Bu. Oke, jadi teman-temanmu tuh nggak menyapa kamu ya. Tadi kamu berkata bahwa teman-temanmu nggak menyapa kamu, terus mereka nggak mau ngobrol sama kamu kayak gitu. Nah, kamu pernah berpikir nggak sih bahwa teman-temanmu tuh kayak gitu karena mereka lagi capek aja, terus mereka juga lagi apa ya, kayak ya mereka lagi sibuk mengurusi divisi mereka masing-masing. Itu juga setahu ibu itu juga dari pagi sampai malam kan. Iya Bu. Siapa tahu mereka lagi capek ngurusin beberes urusan divisi mereka. Mungkin kamu pernah nggak sih berpikir seperti itu dan akhirnya mereka jadi kayak apa ya, ibaratnya melampiaskan kecapean mereka dengan tidak mengajak ngobrol kamu seperti itu misalnya. Pernah nggak sih kamu berpikir hal tersebut gitu? Ya ada benernya juga sih Bu, capek kali ya, tapi nggak yakin Bu, maksud karena capek ngajak ngobrol, orang saya aja kalau misalkan diajak ngobrol itu kan saya juga capek Bu, dari pagi sampai malam kan, tapi saya kalau diajak ngobrol saya juga jawab kok, tapi masa karena capek sih Bu? Oke, iya, berarti kamu secara langsung tidak yakin ya dengan apa yang mereka lakukan. Nggak mungkin kalau dia capek, nggak mungkin kalau dia fokus sama divisinya masing-masing kayak gitu ya. Nggak yakin Bu, soalnya beberapa dari mereka tuh ngobrol kok sama divisi anggota saya, tapi sama saya sendiri tuh enggak Bu. Kayak apa ya, kayak seolah-olah tuh ya udah tuh nggak usah diajak ngobrol tuh si Ola gitu loh Bu. Jadi saya kayak ya udah deh kalau kayak gitu, tapi mereka tuh ngobrol, jadi saya tuh yakin kalau misalkan
ya mereka tuh sebenarnya nggak capek Bu, biasa aja, cuma ya emang nggak mau ngajak ngobrol saya aja karena kecewa sama kinerja saya gitu Bu. Oke, apakah semua teman-teman kamu itu nggak ngajak ngobrol kamu, atau emang ada beberapa orang yang ngajak ngobrol kamu gitu? Saya teman divisi kamu, apa mereka juga nggak ngajak ngobrol? Ada sih Bu, beberapa, cuma ya wanita yang lain enggak Bu, jadi kayak beberapa dari divisi saya doang, itu juga kayak sekadar balik nggak, balik udah gitu doang Bu, nggak yang ngajak ngobrol banget gitu loh, kayak apa ya, basa-basi doang lah istilahnya. Oke, apakah setelah kegiatan itu nggak ada evaluasi gitu? Ada sih Bu, evaluasi dari si Ranti tuh ngasih evaluasi ke saya kan Bu. Ngasih evaluasi ke saya secara langsung setelah acara itu tuh Bu. Nah sebenarnya ya dia ngasih evaluasinya tuh juga ya pelan-pelan sih, maksudnya nggak kayak yang kamu tadi gini enggak sih Bu, nggak yang kayak gitu. Dia bener-bener kayak lah tadi kamu gini ya, gini, emang pelan-pelan sih Bu sebenarnya ngasih taunya. Cuma kok cuma saya gitu loh yang dievaluasi, anggota saya tuh nggak ada yang dievaluasi. Dan seingat saya ya Bu, anggota saya beberapa ada yang ngelakuin kesalahan juga kok, tapi ya emang kesalahan saya sih Bu yang paling menonjol. Cuma kenapa saya gitu loh, kenapa saya doang yang dieval sama si Ranti gitu, kenapa anggota yang lain enggak. Terus juga divisi lain saya nggak tahu sih Bu, karena saya nggak ngeliatin kan, saya bener-bener langsung nyendiri gitu ya. Tapi saya tetap aja Bu, kayak saya cuma bertanya-tanya tuh sampai sekarang, kenapa cuma saya yang dieval gitu loh, walaupun saya sebagai CEO, tapi kenapa saya yang dieval gitu Bu gitu. Oke, kamu sebagai CO yang dieval, jadi nanti hanya ngobrol dengan kamu saja, tapi nggak sama divisi-divisi kamu, tapi juga yang lain, divisi lain dieval juga. Nah, kamu pernah nggak berpikir kalau misalnya si Ranti itu menyampaikan eval dari temen-temen itu ke kamu karena kamu sebagai CO, jadi nanti kamu disuruh nerusin tuh ke teman-teman kamu pernah berpikir ke situ nggak? Selama ini enggak sih Bu, tapi ya kali ya Bu ya. Tapi selama ini saya nggak berpikiran kayak gitu Bu, karena saya mikirnya kayak karena saya yang buat kesalahan nih, jadi ya udah nih aku yang dieval gitu Bu. Nggak kepikiran sampai karena saya CO terus saya yang harus dapat eval gitu sih Bu, saya nggak kepikiran sampai situ Bu. Oke, jadi begini, mungkin maksud nanti Ibu meluruskan ya, mungkin karena Ibu kan juga pernah nih yang namanya kepanitiaan seperti itu, apalagi ini kan kepanitiaannya dari pagi betul ya, itu pagi sampai tengah malam ya, itu pasti semua udah capek dan kita nggak bisa evaluasi besar, bahkan pihak sekolah pun juga tidak memperbolehkan kalaupun masih harus evaluasi gitu kan, masih bisa dijalankan di evaluasi berikutnya. Nah mungkin si Ranti itu selaku ketua event ya, event itu ngobrol ke kamu, ke divisi-divisi, apalagi kan kamu tadi mengatakan juga kalau misalnya Ranti tidak hanya berbicara ke kamu doang gitu, nggak hanya berbicara pada COPDD aja, tapi juga ke CO-CO lain, ke divisi lain. Nah dari situ mungkin Rantinya meminta tolong ke kamu supaya kamu tuh meneruskan evaluasi yang diberikan oleh teman-teman lainnya itu ke kamu, jadi kamu yang membicarakan. Karena kenapa seperti itu, karena itu udah malam, dari pihak sekolah juga tidak memperbolehkan apabila ada tambahan evaluasi dulu karena udah kemalaman, nanti kamu pulangnya malam lagi, dimarahin orang tua ya kan. Nah dari situ jadi memang kemarin itu dari guru pun juga tidak memperbolehkan, dan akhirnya Ranti membicarakan ke CO-CO. Cuman mungkin cara Ranti untuk berkomunikasi itu tidak membicarakan dulu ya, bahwa memang harus dari kamu gitu loh Bu, eval gitu. Nah iya, nah apakah kamu udah menyampaikan evaluasi itu ke divisimu yang lain? Belum ya? Belum sih Bu ya, karena saya nggak kepikiran bahwa Ranti nyampein ke saya tuh buat saya sampein ke anggota saya, jadi kayak istilahnya kayak nitip pesen gitu kan Bu, maksud Ibu. Nah saya nggak kepikiran sampai situ Bu, mungkin karena saya posisinya kesel terus saya kayak udah udah ke distract bahwa mereka tuh emang kecewa sama saya gitu loh Bu, jadi saya nggak kepikiran sampai situ sih Bu. Gitu. Oke, mungkin kamu saat itu juga lagi capek, lagi ya kayak kamu bilang tadi, kamu lagi capek, terus kamu juga lagi merasa ya melihat mereka jutek jadi males gitu ya, males bicara. Nah mungkin juga
kamu pernah nggak sih berpikir, tadi kamu mengatakan bahwa teman-temanmu nggak mau ngobrol sama kamu setelah kejadian itu dan lain-lain. Nah mungkin mereka juga takut untuk ngobrol, berbicara sama kamu, ngajak ngobrol sama kamu karena kamu udah menutup diri duluan. Itu kamu pernah nggak berpikir seperti itu? Pas kemarin sih nggak mikir gitu ya Bu, karena ya itu saya udah ada pikiran bahwa mereka emang kesel sama saya, jadi ya nggak ada lah Bu pikiran kayak gitu kan. Kalau misalkan sekarang sih ya iya sih Bu, saya jadi mikir mungkin karena sayanya yang ngejauh jadi mereka kayak malah ya udah deh nggak usah gitu, mungkin sih Bu, mungkin bener kayak gitu. Iya, oke. Ibu lihat nih, kamu udah udah memiliki pemikiran baru yang nggak seperti tadi gitu ya, berpikiran bahwa teman-temanmu tuh nggak suka sama kinerja kamu. Dan tadi kamu juga mengatakan bahwa kelalaian ini terjadi karena memang salah kamu gitu. Nah, ibu mau bilang bahwa eh, kalau kesalahan seperti ini satu orang yang salah, ya itu bukan karena kesalahan kamu. Toh kan kesalahan teknis itu juga kita namanya teknis di luar kendali kita. Apalagi kamu sudah kayak minta tolong sama divisi-divisi sama teman divisi kamu kan, bahwa nanti kerjasama gini-gini, udah ada komunikasi lah satu divisi, antara anggota satu divisi dengan divisi lain, pasti kan udah ada komunikasi. Nah, jadi kalau udah seperti itu bukan kesalahan kamu gitu ibu rasa. Memang itu yang kesalahan teknis di luar dari kendali kita. Ibu juga nggak marah kok kemarin ada kesalahan teknis seperti itu. Guru-guru juga nggak ada yang marah karena itu hal yang wajar di suatu event. Ya namanya suatu kejadian pasti bisa ada yang gagal, ada yang enggak gitu. Kalau lancar puji Tuhan, kalau enggak berarti event selanjutnya bisa diperbaiki seperti itu. Jadi kalau misalnya gitu ya, benar. Jadi kalau misalnya saat ini kamu merasa seperti itu nggak benar gitu, karena ya namanya sebuah kesalahan teknis gitu ya, kamu bilang tadi kesalahan teknis kan, kamu udah berusaha semaksimal mungkin untuk menyambungkan ke YouTube saat gladi bersih pun kemarin ibu lihat kalian juga berhasil aja, dan waktu hari H ternyata nggak bisa connect dan segala macam, ya itu bukan kesalahan kamu, itu memang ya di luar kendali kita aja dan kita terima. Dan kemarin ibu lihat juga eventnya berjalan dengan lancar kok, selain dengan streaming YouTube ataupun dance, dan teman-teman yang lain, guru-guru dan para tamu undangan, alumni juga melihat dance itu juga enjoy aja, meskipun sempat ya rendah gitu, kesendat-sendat, tapi mereka menikmati gitu. Dan akhirnya kemarin juga banyak yang mengatakan bahwa hebat, nggak semuanya bisa jadi PDD, jadi kamu nggak boleh berpikir seperti itu gitu, dan kinerja kamu juga baik gitu. Dan jangan berpikiran bahwa kamu menganggap dirimu itu yang paling bersalah, karena ketika ada satu kesalahan bukan berarti satu doang yang salah, tapi semuanya gitu sih. Jadi jangan menganggap bahwa diri kamu yang paling bersalah, enggak, kan kamu juga udah berusaha semaksimal mungkin kan. Iya sih Bu, sekarang sih saya udah agak ngerasa lebih tenang sih Bu, karena ya baru sadar aja sih Bu sekarang ternyata beberapa pemikiran saya tuh ya salah gitu. Sebenarnya masih ada alasan-alasan lain, masih ada istilahnya alasan lain yang lebih rasional gitu loh Bu. Kayak kalau mereka ngajak ngobrol ya mungkin itu mereka capek. Ya kenapa saya mikirin jadi kesana ya pas itu ya, saya juga nggak tahu Bu, mungkin saya pas itu kesel kali ya Bu. Jadi saya kayak ya udahlah, saya mikirnya seadanya aja gitu loh Bu. Terus juga si Ranti kan kalau saya sebenarnya halus sih Bu, kata-katanya nggak kasar. Ya sayanya aja kali ya Bu yang sensian pas itu, karena mungkin capek juga saya kan, jadi kayak ya udah deh gitu, mending saya ngejauh aja pas itu. Ya sih Bu, kalau sekarang sih saya lebih tenang sih Bu. Terus juga saya lebih kayak ya pemikiran yang kemarin kayaknya banyak yang salah deh, banyak yang kayak nggak bener aja gitu Bu. Oke, mungkin kamu di situ juga saat itu lelah, capek, sama-sama kesel gitu ya. Jadi bukan dari kamunya aja yang kesel, tapi juga saling namanya emosi, namanya emosi, capek, pasti kalian sama-sama saling ya udah deh gitu. Tapi mungkin bisa mulai dicoba kalian. Nah, ya ibu lihat pemikiran kamu sudah mulai lurus, karena tadi ya kamu itu bengkok pikirannya, kayak belum lurus di tracknya gitu. Nah ibu sekarang udah lihat kamu udah lurus di tracknya. Nah kalau ibu boleh tahu nih, kamu sekarang punya pemikiran baru di mana gak cuman bahwa kinerja kamu itu
ya udah berusaha semaksimal mungkin, kamu juga udah menganggap bahwa kinerja kamu ya udah itu yang aku lakuin yang paling baik gitu, dan udah tahu buat teman-teman kamu nggak mau ngajak ngobrol kamu itu bukan berarti karena mereka kecewa, mungkin karena mereka capek ataupun mereka nggak enak juga ngajak ngobrol kamu gitu ya, itu pemikiran baru kamu. Nah, seberapa yakin kamu dengan pemikiran baru itu? Kalau dibilang yakin sama pemikiran baru sih ya yakin ya Bu, karena seyakin kalau diskalain mungkin pemikiran baru saya tuh yakinnya ada di angka 9 sih Bu, karena ya yang Ibu bilang tadi Bu, maksudnya kayak ya itu emang banyak alasan yang lebih rasional buat saya pikirin dibanding yang tadi itu loh Bu, kan itu kan kayak anak kecil banget ya Bu saya mikir kayak gitu sebenarnya. Kalau sekarang sih saya lebih yakin sama pemikiran saya sih Bu. Oke, udah cukup tinggi, sangat tinggi malah 9 ya. Terus kalau pemikiran kamu yang lama nih, dimana teman-teman kamu tuh nggak suka sama kinerja kamu gitu, padahal kan kamu udah berusaha yang terbaik gitu, ibaratnya itu udah turun jadi berapa? Tadi kan ada di skala 9 ya Bu, ya udah turun di 8 sih Bu, ya cuma satu skala sih, cuma menurut saya satu skala itu menurut saya lumayan buat majuin diri saya sih Bu, buat ngeyakinin diri saya. Yang penting udah ada penurunan nggak sih Bu yang Iya penting sebenarnya? benar. Jadi skala mau turun 1 atau setengah sebenarnya nggak masalah, karena setidaknya pemikiran kamu sudah turun dan menjadi lebih baik gitu. Terus, nah kan tadi kamu juga sempat merasa sedih gitu ya. Tadi kamu mengatakan kamu sedih karena teman-teman kamu kayaknya nggak suka deh sama kinerja kamu. Nah, kalau Ibu boleh tahu nih, skala itu sekarang udah turun jadi berapa sih? Udah turun jadi 8 juga sih Bu, karena ya bantuan Ibu juga gitu loh Bu, jadi saya juga berkurang sedihnya, kayak banyak pemikiran-pemikiran baru yang masuk di kepala saya, jadi kayak ya berkurang juga gitu loh Bu skalanya karena bantuan Ibu gitu Bu. Oke, kalau sekarang apa yang Naola rasain? Sekarang tuh lebih ke tenang, terus juga kayak lebih yakin kalau teman-teman saya tuh ya pasti itu emang capek aja Bu, bukan karena marah sama kinerja saya gitu loh. Terus juga saya di eval itu ya karena saya sebagai CO, jadi saya tuh sebagai CO di eval nanti saya sampaikan ke anggota-anggota saya gitu kan Bu. Sekarang gitu sih Bu saya mikirnya, dan menurut saya pemikiran saya sekarang lebih lurus aja gitu Bu, nggak kayak tadi gitu. Benar. Ibu salut banget sama kamu karena kamu sudah memiliki pemikiran yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya pemikiran yang baru ini, kira-kira berapa skalanya? Pemikiran yang baru ini saya lumayan yakin banget sih Bu, mungkin ada di 9 sih Bu, kayak saya yakin itu Bu. Udah sangat baik banget ya 9. Oke, nah Ibu punya satu cara nih, ini kan pemikiran kamu udah baik nih ya, udah lurus gitu kan. Kamu pasti nggak mau kan punya pemikiran yang bengkok, belok-belok lagi ya kan? Nggak mau kan? Ibu punya cara yang kamu mau tahu nggak? Cara apa Bu, mau tahu dong Bu? Oke, jadi nama cara itu self talk. Pernah dengar self talk nggak? Self talk apa Bu? Iya. Saya ngerti bahasa Inggris Bu. Self tuh diri, talk tuh bicara. Jadi bicara sama diri sendiri. nah itu benar. Tapi saya nggak ngerti Bu itu gimana maksudnya caranya. Oke, jadi gini. Nanti setelah dari ruangan ini, Ibu minta Naola ketika udah sampai rumah nih, itu kan udah malam, Naola tuh bilang sama diri sendiri kayak, hari ini aku udah ngelakuin yang terbaik yang aku bisa. Itu diucapin gak cuma 1 kali doang ya, kayak 1 minggu, pokoknya setiap hari selama sebulan berturut-turut. Ya 1 minggu dulu deh bertahap, 1 minggu kayak Naola di depan kaca atau ketika di tempat tidur tuh kayak, aku udah melakukan yang terbaik di hari ini. Nah, besok pagi ketika udah bangun tidur, Naola bisa bilang, aku mau melakukan yang terbaik hari ini, kayak gitu. Jadi kayak ngobrol sama diri sendiri, ngomong bahwa ya aku nih udah berusaha yang terbaik dan aku akan melakukan yang terbaik, kayak gitu. Entah apapun yang orang bilang, entah apapun yang orang lain pikirkan, ya yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik sebisa kamu saat itu di hari itu. Dan ya Ibu rasa juga ketika ada pikiran atau ya pikiran yang kamu rasa kayak kurang baik, pikiran kamu ke orang lain, ya kamu bisa ngobrol sama dia, kamu bisa komunikasiin sama mereka. Jadi jangan diem, jangan malah nutup diri, karena ketika kita nutup diri, orang lain menutup diri, ya kan nggak tahu nih yang sebenarnya terjadi kayak gimana kan. Sebenarnya mereka mau nyapa kamu juga mau nyapa mereka, tapi mereka juga kayak bingung gitu kan, jadinya kayak gimana. Nah itu, jadi kamu harus coba itu, terus kamu juga harus coba self talk. Dan
jangan terlalu sering dengerin omongan orang lain. Kamu cuma punya 2 tangan buat apa? Buat nutupin telinga kamu, karena kamu nggak bisa nutupin mulut-mulut mereka, kayak gitu. Nanti deh Bu, pas pulang dari sini saya langsung coba sih Bu kayaknya yang self talk itu, karena ya menurut saya tuh cara tergampang ya Bu buat ngeyakinin diri saya sama memotivasi diri saya sendiri gitu loh Bu. Nanti dia sebelum tidur pas di rumah saya bakal coba sih Bu, paling di depan kaca gitu saya bakal kayak ngobrol sama diri saya sendiri. Wah, pemikiran kamu udah jauh lebih lurus ya daripada sebelumnya. Nah, Ibu lihat kamu juga udah ada perilaku yang bakal kamu lakuin ya. Kamu bakal mencoba membuka diri, terus kamu akan mencoba self talk itu tadi. Menurut Ibu itu udah hal yang sangat baik banget dengan pertemuan kita hari ini, seperti itu. Benar ya? Benar Bu, nanti bakal saya coba deh buat self talk itu. Saya bakal coba yang pertama self talk itu sih, paling nanti kan kalau misalkan besok sekolah nih kan baru besok lagi kan Bu saya ketemu sama mereka. Nah itu bakal saya coba buat ngebuka diri sama kayak ya udah biasa lagi aja, nggak usah kayak kemarin saya diem terus kayak nggak ngobrol sama mereka gitu sih Bu. Oke, itu udah hal yang baik banget ya anak Ella. Oke, kalau Ibu boleh simpulin nih, karena Ibu lihat nih pemikiran kamu udah baik banget. Jadi Ibu simpulin kita berapa 1 jam ya, 30 menit lah ya, sekitar kurang lebih segitu ya 30 menitan ini kita berkonseling bersama, ngobrol bareng. Ibu mau simpulin, awalnya tadi kamu merasa sedih dan kamu berpikir bahwa teman-temanmu itu berpikir kinerja kamu jelek, terus mereka nggak mau temenan sama kamu karena mereka kecewa sama kinerja kamu kayak gitu. Terus itu juga yang nyebabin teman-teman kamu nggak mau ngobrol sama kamu kayak gitu. Nah, terus setelah kita berkonseling, setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata kamu punya pemikiran baru bahwa ya bisa aja teman-teman aku tuh emang nggak mau ngobrol sama aku karena ya mereka sebenarnya mau ngobrol sama aku tapi kayak akunya juga nutup diri gitu, jadi mereka juga bingung, aku juga bingung. Terus kamu mau mulai self talk juga supaya kamu nggak terlalu sering berpikiran negatif gitu, jadi pikiran kamu jauh lebih lurus daripada sebelumnya gitu. Nah, apakah yang Ibu sebutkan ini udah benar setelah apa yang kita obrolin dari tadi? Bener banget sih Bu, kayaknya emang cuma Ibu gitu loh Bu yang ngerti saya, karena selama saya cerita sama yang lain gak ada yang sedetail Ibu gitu loh Bu, jadi makanya kayak permasalahan saya tuh gak selesai dari kemarin, makanya saya kesini deh gitu. Oke. Nah, kamu bisa aja bilang Ibu yang selalu benar ya. Selalu benar Bu, gimana dulu selalu Gak juga loh, nah itu pemikiran kamu bengkok lagi tuh. maaf Bu, bercanda gitu. Nah, oke, Ibu rasa pemikiran kamu tentang teman-teman kamu yang tidak menyukai kinerjamu itu udah jauh lebih baik ya. Jadi kamu bisa lakuin hal-hal yang memang dari tadi kamu sebutkan, hal-hal baru, perilaku baru yang mau kamu sebutkan, kamu lakuin tadi. Ibu harap perilaku tersebut bisa terus kamu lakuin, gak cuman setelah keluar dari ruangan ini ya, tapi emang bener-bener kamu lakuin sampai nanti gitu. Nah, sepertinya sudah cukup atau mau ada yang dibicarain lagi? Kalau buat sekarang kayaknya udah cukup sih Bu, kayak kayaknya udah semua yang saya rasain udah saya ceritain. Tapi kalau misalkan nanti saya mau cerita lagi, saya bisa kan Bu menghubungin Ibu lagi atau gimana? Bisa dong, kamu punya nomor WA Ibu kan? Kamu tinggal chat Ibu atau telepon Ibu ketika nanti kamu butuh bantuan, atau enggak kamu kesini aja. Kesini langsung aja? Iya, kesini langsung aja kayak hari ini gitu. Oke Bu, kalau gitu terima kasih banyak ya Bu udah mau dengerin saya. Sama-sama. Saya lagi mau ngerjain tugas Bu. Oke, dadah. Hati-hati ya. Bu. Dadah. Bu. Iya. Anjir 38